Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas akan menjelaskan apa yang disebut dengan 8 bentuk pembelajaran di luar prodi. Semoga bermanfaat materi yang sangat singkat ini. Saya akan share apa yang sudah ada di buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu di dalamnya ada 8 bentuk pembelajaran di luar prodi yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu yang pertama pertukaran mahasiswa. Ya, pertukaran mahasiswa ini bisa ke luar negeri, bisa di dalam negeri. Ya, kemudian bisa juga dengan mengambil mata kuliah di di prodi yang berbeda di dalam PT atau prodi yang sama di luar PT atau prodi yang berbeda di luar PT. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada magang atau praktek kerja. Untuk magang praktek kerja ini minimal itu 20 SKS untuk kesetaraan proses magangnya, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Untuk program magang ini nanti ada pembimbing dari kampus dan ada pembimbing dari pihak industri yang nanti akan merumuskan kompetensi-kompetensi apa yang didapatkan nanti ketika magang atau praktek kerja tersebut. Bisa juga ketika proses magang tersebut ada proses untuk proses sertifikasi industri, ya nanti bisa dirancang di sana. Kemudian yang berikutnya yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ya ini nanti mahasiswa mengajar di satuan pendidikan, misalkan di daerah terpencil, nanti kegiatannya di bawah pembimbing atau pengawasan dari dosen pembimbing di kampus dan guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Sama dengan magang nanti juga ada kira-kira kompetensi apa yang nanti akan didapatkan ketika mengajar tersebut. Kemudian ada penelitian ini bisa di laboratorium atau di lembaga riset seperti itu. Kemudian nanti hasil penelitian itu bisa dipublikasikan atau pertanggungjawabkan di sidang seperti misalkan yang sekarang kita kenal ada pendadaran dan seterusnya. Ya. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Untuk proyek kemanusiaan ini misalkan ada satu musibah, misalkan dalam hal bencana alam dan lain sebagainya, misalkan ada mahasiswa kita kemudian ke tempat bencana alam itu membantu proses recovery dari penduduk setempat dan seterusnya, lah itu di bawah bimbingan dosen pembimbing di kampus itu nanti akan diarahkan ya kira-kira ketika mereka melakukan proyek kemanusiaan itu apa kompetensi-kompetensi yang didapatkan, lah itulah yang diakui di dalam transkripnya. Kemudian ada kegiatan wirausaha. Untuk kegiatan wirausaha ini idenya bahwa mahasiswa bisa sedini mungkin kalau misalkan punya passionnya berwirausaha ya sudah sedini mungkin untuk berwirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing. Misalkan ketika berwirausaha mahasiswa tersebut membutuhkan mata kuliah tertentu yang itu ada di prodi-prodi yang berbeda, ada di perguruan tinggi yang berbeda, itu juga bisa diarahkan oleh dosen pembimbing tersebut. Sehingga nanti harapannya ketika proses itu bisa sambil menjalankan usahanya sehingga nanti selesai perkuliahan, lulus dari perkuliahan, usahanya memang sudah berdiri dengan baik seperti itu. Ini seperti yang pernah saya wawancara dari alumni Fakultas Peternakan di Mirsa seperti itu, yang sebetulnya punya keinginan wirausaha itu sudah sejak lama dan modelnya ya mencoba. Kemudian jatuh bangun seperti itu, sehingga yang ini yang punya Oriko Jogja, sehingga ketemu polanya itu ya setelah beberapa lama selesai dari kuliah. Jadi kalau ini ditarik mundur, maka sebetulnya hasil yang didapatkan dari Dek Mirsa ini mungkin bisa lebih awal berkembangnya seperti itu. Ini harapannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada studi atau proyek independen. Untuk studi proyek independen ini gambarannya misalkan ada lomba yang setiap tahun diadakan, katakanlah
PKM gitu ya. Untuk masuk ke PKM, mahasiswa itu kelompok mahasiswa ini sudah berinisiasi nih. Saya mau ikut PKM. Kemudian untuk PKM dia akan mengusulkan ide tentang apa, kemudian mereka melakukan kajian tuh selama 1 semester itu. Ya, melakukan kajian selama 1 semester itu di bawah bimbingan dosen, kemudian kajian atau belajarnya ini itulah yang diakui. Misalkan dia mengambil mata kuliah yang relevan dengan apa yang akan dihasilkan di PKM tersebut, ya. Kemudian ada lomba-lomba apa yang internasional yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini pengakuan-pengakuan dari yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah dosen pembimbing di kampus itu sangat dibutuhkan di sana untuk mengakui atau merekognisi dari kompetensi yang didapatkan. Kemudian ada membangun desa atau KKN. Kalau KKN biasanya kita selenggarakan 2 bulan, maka untuk ini kita bisa di-extend seperti itu sehingga 6 bulan atau 1 semester, 2 semester mahasiswa memang berada di masyarakat desa seperti itu, membangun desa tersebut, mungkin bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait ya. Jadi kontribusi secara signifikan karena lebih panjang seperti itu bisa didapatkan di sini ya. Jadi ini 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi. Adapun penjelasan masing-masing ini tadi sudah sekilas dijelaskan di depan tadi. Intinya bahwa masing-masing semua 8 aktivitas itu di bawah bimbingan dosen pembimbing di kampus seperti itu. Sehingga proses rekognisi, proses penjaminan mutu seperti itu sudah dipersiapkan. Kemudian ini ada beberapa yang sering ditanyakan. Kalau begitu, apakah Prodi itu harus menyediakan 8 program tersebut, 8 bentuk pembelajaran tersebut? Ya. Jawabannya tidak harus menyiapkan. Tetapi kalau ada mahasiswa yang akan mengambil opsi salah satu dari 8 jalur tadi, 8 bentuk tadi, maka perguruan tinggi wajib untuk memfasilitasi. Misalkan suatu saat mahasiswa itu ada yang tergerak gitu ya, tergerak ada kasus kelaparan seperti itu di satu tempat, kemudian mahasiswa tergerak untuk ke tempat tersebut untuk membantu seperti itu ya, maka perguruan tinggi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran tersebut. Kemudian yang sering ditanyakan juga, apakah dalam CPL Prodi itu nanti akan dinyatakan semua capaian pembelajaran dari semua jalur, dari 8 jalur itu apakah akan dituliskan di dalam CPL Prodi? Ya, jawabannya bahwa capaian pembelajaran yang diperoleh tadi itu sebetulnya itu merupakan kompetensi pengaya atau kompetensi yang menguatkan dari kompetensi dasarnya, dari CPL dasarnya. CPL dasarnya itu sudah ada di 5 semester di dalam desain kurikulumnya. Kemudian yang sisanya itu adalah penguatnya, sehingga yang penguat tadi itu dinyatakannya adalah ada di SKPI, kemudian di dalam SKS atau di dalam transkripnya itu termuat pengakuan SKS yang diperoleh ya dari 8 atau dari pilihan bentuk pembelajaran yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi ini sekilas mengenai 8 bentuk pembelajaran di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.